dan teman-teman semua, perkenalkan saya Zulaika Remiza Alia Santoso dengan NIM I032525 dari kelas A. Saya akan menjelaskan tentang 4 soal yang di UAS kemarin. Yang pertama, kita akan menentukan nilai dari integral akar X kuadrat min 16 per X pangkat 3 dx. Langkah pertama, kita mengambil pola bentuk akar dengan substitusi trigonometri. Itu sesuai dengan bentuk akar yang X kuadrat min A kuadrat. Dengan substitusi X sama dengan A sek theta. A di sini itu adalah 4. Lalu lanjut ke langkah kedua, kita menentukan dx. Itu didapat dari x itu sama dengan 4 sek theta, lalu diturunkan mendapatkan dx sama dengan 4 sek theta tan theta d theta. Lalu lanjut ke langkah ketiga, yaitu menyederhanakan akar. Kenapa di sini menyederhanakan akar? Karena saya mau memakai identitas trigonometri sek kuadrat theta min 1 sama dengan tan kuadrat theta. Dan nanti biar hasil akar ini nggak pakai akar. Jadi kita masukkan saja substitusi di x kuadrat 16 ini menjadi akar 16 sek theta sek kuadrat theta min 16 itu bisa kita sederhanakan menjadi akar 16 kali sek kuadrat theta min 1. Itu sesuai dengan identitas trigonometri sehingga bisa kita ganti akar 16 tan kuadrat theta sama dengan 4 tan theta. Lalu lanjut ke langkah 4, itu substitusi ke integral awal tadi. Jadi kita substitusi ke soalnya tadi, yaitu sama dengan integral 4 tan theta per 4 sek theta pangkat 3. Dikalikan dx-nya tadi 4 sek theta tan theta d theta. Lalu lanjut ke langkah kelima, itu menyederhanakan aljabar dan mengubah ke sin dan cos. Setelah ini, kita lanjut ke sini. Itu sama dengan integral 16 sek theta tan kuadrat theta per 64 sek pangkat 3 theta dikali d theta. Itu lalu kita sederhanakan menjadi integral seperempat kali tan kuadrat theta per sek kuadrat theta dikali d theta. Lalu kita ubah ke sin cos. Kenapa diubah ke sin cos? Karena untuk memudahkan perhitungan integral. Jadi kita ubah sama dengan seperempatnya kita kedepankan. Jadi seperempat integral sin kuadrat theta per cos kuadrat theta per sek kuadrat theta sama dengan 1 per cos kuadrat theta dikalikan di theta. Lalu sama dengan seperempat integral sin kuadrat theta di theta. Lalu lanjut ke langkah ke-6, itu kita mengintegralkan sin kuadrat theta. Karena sin kuadrat theta ini dia nggak bisa langsung dihitung integral, jadi kita menggunakan identitas setengah sudut, yakni sin kuadrat theta sama dengan 1 min cos 2 theta per 2. Lalu kita masukkan ke hasil terakhir tadi, yakni seperempat integral sin kuadrat tetanya kita ubah menjadi 1 min cos 2 theta per 2 d theta. Jadi sama dengan 1/8 theta minus sin 2 theta per 2 plus C. Dan hasil akhirnya theta per 8 minus sin 2 theta per 16 plus C. Lalu langkah ketujuh ya, kita menggunakan segitiga bantu dan kembali ke variabel X awal tadi. Kenapa kita menggunakan segitiga bantu ini? Karena tadi kan kita mendapatkan di sini itu sin 2 theta. Sin 2 theta itu dengan identitas sama dengan 2 sin theta cos theta. Kita untuk mendapatkan angkanya itu kita bisa menggunakan segitiga bantu ini. Jadi didapatkan cos tetanya sama dengan 4 per X, lalu sin tetanya akar X kuadrat min 16 per X, dan tetanya itu adalah arcsek X per 4. Lalu kita masukkan ke sin 2 theta ini tadi, didapatkan hasil 8 akar X kuadrat min 16 per X kuadrat. Lalu jawaban akhirnya, tadi di sini theta per 8 dikurangi sin 2 theta per 16 itu kita masukkan menjadi 1/8
tetanya kita ubah jadi arcsek X per 4 minus sin 2 tetanya kita ubah menjadi 8 akar X kuadrat min 16 per X kuadrat. Lalu hasil akhirnya menjadi 1/8 arsec X per 4 minus akar X kuadrat min 16 per 2X kuadrat plus C. Lalu kita lanjut ke nomor 2. Hasil dari limit X mendekati 0, ln 1 plus X min X per X pangkat 2. Gunakan L'Hospital atau deret Maclaurin dari ln 1 plus X untuk menentukan nilainya. Yang pertama, kita cek dulu apakah limit ini hasilnya 0 per 0. Jadi kita masukkan X yang sama dengan 0, didapatkan 0 per 0. Ini merupakan bentuk tertentu sehingga kita menggunakan L'Hospital ini. Yang pertama, kita itu menurunkan turunan pertama, yakni turunan pembilangnya, yaitu D per dx, itu ln 1 plus X min X sama dengan 1 per 1 plus X min 1. Lalu untuk turunan penyebutnya, itu D per dx, X kuadrat didapatkan 2X. Maka limit X mendekati 0 dari pembilangan penyebutnya tadi didapatkan limit X sama dengan 0, 1 per 1 plus X min 1 per 2X. Ini adalah turunan pertamanya. Lalu untuk langkah ketiganya, kita substitusikan lagi X sama dengan 0-nya. Dan apabila kalau hasilnya masih 0 per 0, itu kita menggunakan L'Hospital lagi. Yang pertama kita turunkan pembilangnya yang D per dx 1 plus X pangkat min 1 dikurangi 1 itu turunan keduanya menjadi min 1 plus X min 2 sama dengan min 1 per 1 plus X kuadrat. Lalu untuk turunan penyebutnya itu hasilnya menjadi 2. Maka turunan keduanya yaitu limit X yang mendekati 0 min 1 per 1 plus X kuadrat per 2. Nah, ini langkah terakhirnya itu kita menghitung nilai akhir. Substitusikan lagi X sama dengan 0 pada turunan kedua didapatkan min 1 per 1 plus 0 kuadrat per 2 yaitu setengah. Jadi nilai akhir limitnya adalah min setengah. Soal nomor 3, misalkan sigma n sama dengan 2 sampai tak hingga 1 per n ln n pangkat P. Lalu kita gunakan uji integral untuk menentukan nilai P sehingga dari tersebut konvergen. Yang pertama, kita ubah jadi rumus fx sama dengan 1 per x ln x pangkat P. Ini menjadi integral 2 sampai tak hingga 1 per x ln x pangkat P terhadap dx sama dengan limit P menuju tak hingga integral 2 sampai P 1 per x ln x pangkat P terhadap dx. Yang kedua, kita ubah substitusi, gunakan substitusi untuk integral, yaitu mengubah ln x menjadi u dan du-nya itu turunan dari u sama dengan dx per x. Saat batasnya 2, itu U-nya jadi ln 2, saat X-nya sama dengan tak hingga, maka U-nya menjadi tak hingga. Jadi, integral ln 2 sampai tak hingga pangkat min P terhadap DU itu sama dengan limit B menuju tak hingga, integral ln 2 sampai B, DU per U pangkat P. Yang langkah ketiga, itu analisis berdasarkan nilai P-nya. Jadi yang pertama itu kalau P-nya sama dengan 1, maka limit P menuju tak hingga dari ln U, batas bawahnya ln 2 dan batas atasnya itu tak hingga sama dengan limit P menuju tak hingga dari yang batas atasnya dulu dikurangi batas bawah, itu kita dapatkan hasil tak hingga. Jadi itu ya divergen. Yang kedua, kalau P-nya nggak sama dengan 1. Kita tapi awalnya kita ubah dulu ke bentuk umum dari integral U pangkat P terhadap DU itu sama dengan U pangkat P plus 1 per P plus 1 plus C. Maka didapatkan limit B menuju tak hingga U pangkat min P plus 1 per min P plus 1 dengan batas bawahnya ln 2 dan batas atasnya tak hingga. Itu jadi limit P menuju tak hingga B pangkat min P plus 1 per min P plus 1 dikurangin ln 2 min pangkat min P plus 1 per min P plus 1. Di sini kenapa B? Karena ini untuk variabel tak hingganya.
Yang menentukan hasil limit adalah pangkat min P plus 1. Kenapa yang menentukan hasil limit adalah pangkat min P plus 1? Dikarenakan yang ini tadi, yang B pangkat min P plus 1. Karena dia variabel tak hingga. Kalau yang len 2 pangkat min P plus 1 itu variabelnya dia udah tetap hasilnya. Sehingga konvergen atau divergennya ditentukan dari B pangkat min P plus 1. Dalam kasus pertama, kita P-nya itu lebih dari 1. Kita ambil contoh P-nya misal 2, maka dimasukin ke pangkat minus 2 plus 1, maka minus 1. Atau P-nya sama dengan 4. Jadi dapatkan di pangkatnya itu minus 4 plus 1 sama dengan minus 3. Jadi untuk berapapun P-nya yang lebih dari 1, itu maka pangkatnya min P plus 1 hasilnya akan selalu negatif. Lalu kita masukkan ke suku yang ini tadi, yang B pangkat min P plus 1 sama dengan 1 per B pangkat P min 1. Karena di B itu dia variabel tak hingga, jadi P-nya mau berapapun itu kan tetap 1 per tak hingga, maka sama dengan 0. Jadi limit B menuju tak hingga dari B pangkat min P plus 1 per min P plus 1 sama dengan 0 per min P plus 1 sama dengan hasilnya 0. Lalu kita kembali ke rumus yang ini tadi. Didapatkan limit B menuju tak hingga dari B pangkat min P plus 1 per min P plus 1 dikurangin dan 2 pangkat min P plus 1 per min P plus 1 sama dengan 0 minus dan 2 pangkat min P plus 1 per min P plus 1. Itu hasilnya maka dia akan bilangan berhingga. Terus masuknya ke konvergen. Lalu kita ambil contoh kasus kedua, itu P-nya kurang dari 1. Ya, misal ambil contoh P-nya 0. Maka kita masukkan ke pangkat, itu minus 0 plus 1 sama dengan 1. Atau kita ambil contoh P-nya minus 2. Maka dimasukkan ke pangkat minus 2 plus 1, hasilnya sama dengan 3. Jadi mau berapapun P-nya, yang kurang dari 1 itu hasil pangkatnya akan selalu negatif. Akan selalu positif. Karena pangkatnya positif saat B menuju tak hingga, maka B pangkat minus P plus 1 itu sama dengan tak hingga. Jadi dia kalau dimasukkan ke perhitungan yang awal tadi, limit B menuju tak hingga B dari B pangkat min P plus 1 per min P plus 1 sama dengan hasilnya tak hingga. Itu dia masuknya ke divergen. Karena tadi di soal diminta untuk deret yang masuk ke konvergen, maka jawabannya yang T-nya itu lebih besar dari 1. Lanjut ke soal nomor 4. Dari fungsi f(x) sama dengan 1 per 1 min x kuadrat. Tentukan yang A, deret pangkat yang merepresentasikan f(x). Gunakan turunan dari 1 per 1 min x sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dari x pangkat n atau definisi deret Maclaurin. Kita menggunakan yang turunan 1 per 1 min X. Jadi, yang pertama itu kita menggunakan turunan 1 per 1 min X sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga X pangkat N. Itu didapatkan 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3. Dan seterusnya. Kita dari 0, kita masukkan ke N, X pangkat 0 sama dengan 1. Kalau N-nya sama dengan 1, maka X sama dengan X pangkat 1 sama dengan X. Begitupun seterusnya. Yang kedua, kita kedua ruas tadi diturunkan terhadap X. Jadi didapatkan hasilnya 1 per 1 min X kuadrat sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari NX pangkat N min 1. Maka yang terakhir itu kita ubah indeksnya ini agar N sama dengan 0. Misalkan M-nya sama dengan N-1, saat N-nya 1, maka M-nya 0. Yaitu dari sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga NX pangkat N-1 sama dengan sigma, ini tadi N sama dengan 1 itu diubah menjadi M sama dengan 0. Lalu N-nya kita masukkan M plus 1 X
N-1-nya kita ubah jadi M. Jadi sama dengan sigma M sama dengan 0 sampai tak hingga dari M plus 1 X pangkat M. Jadi hasil akhirnya dari rumus fungsi fx sama dengan 1/1 min x kuadrat itu sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dari n plus 1 x pangkat n sama dengan 1 plus 2x plus 3x plus 2 plus 4x pangkat 3 dan seterusnya. Ini kita dapatkan dari, ini kan kalau n sama dengan 0, maka 0 ditambah 1 x pangkat 0 itu hasilnya 1, n sama dengan 1 berarti 2x pangkat 1. Kita lanjut ke 4B, yakni interval di mana deret pada poin A konvergen, uji juga titik ujung intervalnya. Kita menggunakan uji rasio dengan menentukan suku utama yakni AN sama dengan N plus 1 X pangkat N dengan rumus uji rasio yakni limit N mendekati N tak hingga AN plus 1 per AN sama dengan limit N menuju tak hingga dari yang AN tadi kita masukin ke dalam rumus yakni menjadi N plus 2X N plus 1 per N plus 1 X pangkat N. Lalu hasilnya menjadi limit N menuju tak hingga N plus 2 per N plus 1 dikali X. Kita hitung limit N menuju tak hingga ini, kalau kita masukin ke dalam N plus 2 per N plus 1 maka hasilnya akan menjadi 1 sehingga hasil akhirnya 1 dikali X yakni X. Berdasarkan uji rasio, maka deret konvergen itu jika X-nya kurang dari 1. Jadi interval sementara itu antara min 1 hingga 1. Lalu langkah kedua, kita menggunakan uji titik ujung interval untuk mengetahui interval tetapnya. Yang pertama, kita uji dengan X sama dengan 1. Kita substitusikan ke dalam rumus yang sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga N plus 1 X pangkat N sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga N plus 1, X nya kita ganti 1 pangkat N. Itu hasil akhirnya 1 plus 2 plus 3 dan seterusnya. Karena jumlahnya semakin besar maka sudah bisa dipastikan itu bukan konvergen atau yang disebut dengan divergen. Lalu yang kita uji kedua yakni X sama dengan minus 1, kita sama juga substitusikan ke rumus yang tadi dengan hasil akhir 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 dan seterusnya. Karena jumlahnya juga semakin besar dan tandanya juga berubah, maka ini dinyatakan sebagai divergen. Jadi di antara X sama dengan 1 dan X sama dengan minus 1 itu tidak ada yang konvergen. Jadi interval konvergensinya itu tetap di minus 1 kurang dari X kurang dari 1 atau minus 1,1. Sekian, terima kasih.